Benar saja, selang beberapa lama setelah Heimir dan Thor menunggu di perahu, Jormungandr memakan umpan milik Thor. Seperti yang ia harapkan, Thor menarik ular dari laut dan meraih palu untuk membunuhnya. Pernahkah Anda membayangkan ada ular raksasa di dunia masa sekarang? Bahkan panjang badannya mampu mengelilingi bumi. Salah satu makhluk yang hampir ada dalam semua kisah mitologi adalah kehadiran ular atau naga raksasa. Dan ternyata ular raksasa tersebut juga ada dalam kepercayaan Nordik. Konon, panjang tubuhnya mampu melilit bumi di bawah laut. Nah, mitologi Nordik ini sendiri merupakan sebuah kepercayaan masyarakat Eropa bagian utara, Skandinavia kuno atau bangsa Viking. Ular ini bernama Jormungandr, yang dijuluki sebagai ular dari Midgard, yang diyakini besarnya telah mencakup seluruh dunia. Bagi orang Nordik kuno, ia adalah binatang buas yang paling ditakuti oleh umat manusia. Bahkan dewa sekalipun takut padanya. Diceritakan di suatu ramalan, ular Jormungandr inilah yang akan nantinya membinasakan para dewa Aesir dalam mitologi Nordik. Makanya, para dewa segera membuang ular ini ke dalam laut ketika ia lahir. Jormungandr adalah salah satu dari 3 anak Loki. Bersama dengan saudaranya Fenrir, si serigala raksasa, dan yang terakhir seorang perempuan bernama Hel, yang dijuluki sebagai Dewi Neraka. Fenrir, Jormungandr, dan Hel tinggal bersama ibu mereka yaitu Angerboda di Jotunheim, yaitu alam para raksasa. Ketika kelahiran mereka bertiga, para dewa di Asgard menerima ramalan bahwa mereka akan menyebabkan masalah besar bagi alam semesta di masa depan. Kemudian, Odin memerintahkan untuk menyingkirkan mereka, mumpung mereka masih sangat muda. Kematian mereka bertiga pastinya akan memberi angin segar bagi para dewa. Namun sayangnya, para dewa tidak melakukan itu semua. Semenjak mereka lahir, nasib mereka bertiga sudah diputuskan oleh para dewa. Ketiganya seolah-olah ditakdirkan menemui nasib buruk. Jormungandr dilemparkan ke laut oleh Odin sendiri, yang berharap bahwa lautan yang ganas akan membunuh ular ini. Tetapi Jormungandr justru menjadi makhluk yang sangat tangguh. Tidak hanya mampu bertahan dari ganasnya lautan, tetapi ia juga tumbuh menjadi ular raksasa yang mampu melilit Midgard, dan bahkan dapat memegang ekor di mulutnya sendiri, sehingga mendapat julukan Midgard Serpent. Selain sangat besar dan kuat, Jormungandr juga memiliki racun yang sangat mematikan, bahkan bagi seorang dewa sekalipun. Fenrir yang memiliki ukuran yang sangat besar dan kekuatan yang sangat mengerikan, para dewa mengharapkan ia tidak melakukan kejahatan. Dengan itu, dia diikat oleh rantai magis, dan mulutnya disumpal dengan pedang. Sedangkan Hel diasingkan ke dunia yang dipenuhi es dan udara dingin, yang selalu dilingkupi oleh kegelapan total, yang kita kenal sebagai Niflheim, sebuah wilayah yang diperuntukkan untuk jiwa-jiwa orang yang sudah mati, di mana dia akan menjadi pengasuhnya. Saya sudah mencari ke berbagai sumber kenapa Dewa Thor sangat membenci Jormungandr, namun tidak ada dinyatakan dengan jelas mengapa Thor dan Jormungandr sangat membenci satu sama lain. Tetapi para ilmuwan modern menjelaskan karena penghinaan yang diberikan Thor kepada ular ini, dengan mencoba mengangkatnya dari lautan di kastil Utgarda Loki, dan kemarahan Thor yang tidak terselesaikan karena ditipu oleh para raksasa, yang kemudian ia fokuskan kepada Jormungandr. Pertemuan mereka berikutnya ketika perjalanan memancing yang tampaknya dimulai dengan cukup santai, sampai akhirnya Thor mengubahnya menjadi ekspedisi untuk menangkap dan membunuh Jormungandr. Dalam cerita ini juga dikutip dari prosanya Edda, Thor pergi memancing di perahu besar bersama Heimir raksasa. Ketika Heimir menolak memberikan Thor umpan,
Dewa Guntur Thor memotong kepala salah satu lembu milik Heimir dan menempelkannya ke kailnya. Mereka mendayung ke suatu tempat di tengah samudera, dan seperti biasa, Heimir selalu beruntung dalam urusan memancing dan berhasil menangkap 2 ikan paus dan beberapa ikan lainnya. Heimir puas dengan perjalanan itu dan ingin kembali ke pantai. Tetapi sebaliknya, Thor mempunyai ambisi lain. Thor mengambil alih perahu, menuntun mereka pergi lebih jauh ke tengah samudera untuk menangkap ular besar itu. Heimir protes, tapi Thor masih tetap kekeh dengan pendiriannya. Kemudian, Thor memancing menggunakan kailnya yang baru dan menggunakan kepala lembu sebagai umpan utamanya. Benar saja, selang beberapa lama setelah Heimir dan Thor menunggu di perahu, Jormungandr memakan umpan milik Thor. Seperti yang ia harapkan, Thor menarik ular dari laut dan meraih palu untuk membunuhnya. Sementara itu, Jormungandr memuntahkan racun dari dalam mulutnya. Saat dia melihat di kail Thor, Thor menarik ular tersebut lebih dekat. Karena ukuran badan Jormungandr yang sangat besar, kibasan dari tubuhnya menciptakan gelombang yang sangat besar di tengah lautan, menyebabkan perahu milik mereka berdua hampir saja terbalik. Sementara Thor bergulat dengan ular di permukaan, raksasa Heimir mulai ketakutan melihat kejadian itu, karena Heimir takut nyawanya akan hilang di sana. Saat Thor mengangkat palunya untuk melakukan pukulan mematikan, Heimir mencondongkan tubuh ke depan dan kemudian memotong tali joran milik Thor. Dan ular itu berhasil kabur. Jormungandr menyelam ke bawah laut dan melarikan diri. Thor menyalahkan Heimir atas kejadian itu, kemudian ia memukul kepala Heimir dengan palunya, yang seketika membunuh raksasa itu, lalu melemparkan raksasa itu ke laut, dan kemudian Thor kembali ke pantai. Di penghujung waktu, selama Ragnarok berlangsung, Thor akan ditakdirkan untuk bertemu lagi dengan Jormungandr. Ragnarok merupakan pertempuran terakhir antara kekuatan baik dan jahat. Bisa disebut rangkaian peristiwa pertempuran besar yang akan mengakibatkan kematian banyak dewa dan mengarahkan dunia ke dalam kekacauan besar. Upaya Thor untuk menangkap dan membunuh Jormungandr dalam perjalanan mancing mungkin merupakan upaya untuk mencegah Ragnarok terjadi. Tetapi nasib para dewa tidak bisa diubah. Ragnarok akan ditandai dengan musim dingin yang parah tanpa musim panas. Fenrir yang berhasil mematahkan rantai yang membelenggunya, mengamuk menghancurkan segalanya yang berada di 9 alam semesta yang berada di pohon Yggdrasil. Sementara itu, serigala Skoll berhasil menelan matahari, sedangkan hati menelan bulan, menyisakan alam tanpa cahaya. Kafar Nakfar dibangun dari kuku orang mati didorong untuk melintasi lautan oleh para raksasa. Saat Fenrir melolong, Hel kemudian memberi Loki pasukan orang mati dan sebuah kapal yang kemudian dinavigasi oleh Loki ke medan perang di dataran Vigrid. Dalam cerita Ragnarok inilah terakhir kalinya kita diceritakan pertempuran antara Thor dan Jormungandr. Thor berhasil membunuh ular raksasa ini, akan tetapi sayangnya ia telah disemprotkan dengan begitu banyak racun oleh Jormungandr. Begitu Thor berjalan 9 langkah untuk meninggalkan pertempuran, ia akhirnya tewas. Dalam budaya Viking, ular laut Jormungandr adalah karakter utama yang berperan sebagai musuh bebuyutan Thor dan membantu mewujudkan peristiwa Ragnarok. Meskipun ia digambarkan sebagai penjahat dalam dongeng, Jormungandr, Fenrir, dan juga Hel merupakan agen reformasi yang dikirimkan oleh Tuhan. Seperti yang dijelaskan, para dewa dalam mitologi Nordik cenderung ingin melawan takdir yang sudah digariskan kepada mereka semua. Mereka justru berharap untuk mempertahankan status kuno dan berharap tantangan yang baru tidak dapat menggantikannya. Manusia dan para dewa di Asgard cenderung menolak perubahan dan mencoba mengendalikan dunia untuk minimalisir ketakutan yang mereka miliki akan hal yang tidak mereka ketahui. Perubahan tidak dapat dihindari, dan tidak ada sesuatu di dunia ini yang abadi. Oke, itulah cerita tentang ular raksasa Jormungandr di mitologi Nordik.
Gimana pendapat kalian guys? Mitologi Nordik diceritakan dengan banyak versi. Jadi jika ada perbedaan cerita, itu adalah hal yang wajar. Jika kalian ingin menambahkan atau merevisi cerita yang ada di video, mari kita diskusi di kolom komentar. Sekali lagi, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Thank you.